Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, dari bacaan pertama situasinya memang seperti kita dewasa ini, situasi Ayub. Sebetulnya Romo tidak sempat, sebenarnya ada beberapa umat yang terpapar itu. Kalau suruh mereka bercerita, pasti situasinya persis Ayub. Anda merasa dijauhi, Anda merasa disingkirkan, Anda pokoknya semua orang nggak bisa dekat. Jadi betul-betul isolasi itu tidak bisa. Beberapa umat yang kami berdua, saya dengan Romo Niko misalnya mengantar makanan ringan untuk mereka pun, ya kita menjaga jarak. Tapi sedih sebetulnya melihat itu ya, melihat situasi itu. Keluarga-keluarga yang mengalami itu. Ayub juga mengalami itu, dijauhi karena berbagai macam. Ayub itu sebetulnya dalam kisah itu dikatakan Ayub itu orang kaya. Ini sebuah kisah, itu Ayub orang kaya. Punya ternak bukan 100-200 ekor, ribuan. Karyawannya banyak. Anak-anaknya juga banyak, tapi semua habis musnah. Nah, ini situasi seperti ini juga situasi di mana seperti saudara-saudara kita, umat kita, masyarakat luas pada umumnya yang juga mengalami bisa juga kebangkrutan usahanya, bisa juga kegagalan berbagai usaha yang dijalani selama ini karena virus corona tidak pernah berhenti beranjak dari tempat ini. Datang vaksin tetap juga tinggi. Sampai Jawa Tengah lockdown 2 hari, di rumah saja. Pasti banyak orang, pengusaha-pengusaha juga mengalami situasi yang sama seperti Ayub. Pertanyaannya sekarang adalah bukan untuk orang lain, untuk kita ya. Sebab kita yang percaya kepada Kristus, apakah di tengah situasi seperti itu yang kita hadapi saat ini, yang Anda hadapi saat ini, dengan berbagai macam persoalan ini, apakah Anda masih merasakan kehadiran Tuhan dalam situasi itu? Atau justru sebaliknya Anda membuat tanda tanya besar, di mana Tuhan? Kalau Tuhan itu Maha Kasih, Dia membahagiakan kita, kenapa ada penderitaan? Siapa yang menciptakan penderitaan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir situasi saat ini situasi yang namanya global, artinya umum. Wabah ini tidak hanya mendera negara kita, tidak hanya menghantam negara kita, tetapi juga di negara-negara di belahan dunia yang lain mengalami nasib yang sama. Sama-sama kita ini menderita, ada yang jauh lebih lama. Kita sudah hampir merayakan ulang tahun kelahiran corona di Indonesia, 1 tahun. Di bulan Maret itu 1 tahun. Jadi siap-siaplah pesta buat bakso corona, soto corona, sup corona, atau apapun yang berbau corona itu karena 1 tahun. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu ungkapan bahasa Latin, bunyinya begini: ubi caritas, ibi Deus est. Bukan ubi itu bukan singkong loh ya. Ubi caritas, ibi Deus est. Ubi caritas itu di mana ada cinta kasih, ibi Deus est. Di situ Tuhan hadir. Di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Dalam berbagai situasi penderitaan ini, kalau kita mengenakan kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka kita sebetulnya termasuk orang yang
enjoy dalam menghadapi situasi ini. Kita tidak tegang, kita tidak stres. Kenapa? Karena memang bukan kita satu-satunya orang yang mengalami ini. Berbeda dengan Ayub. Ayub itu satu-satunya orang yang mengalami penderitaan itu. Tetapi situasi kita di tengah pandemi COVID-19 ini sifatnya mendunia, global. Apakah dalam situasi ini kita juga bisa merasakan kasih Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalam situasi ini? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan hadir lalu ada apa? Tuhan hadir tentu saja ada perubahan. Maka ungkapan yang lain berbunyi ubi caritas ibi victoria. Di mana ada cinta kasih, di situ ada kemenangan. Ibi victoria. Cinta kasih ini yang memenangkan. Cinta kasih ini yang membawa perubahan. Cinta kasih itu siapa? Allah sendiri. Bahwa ada berbagai macam kisah penyembuhan dari Injil Markus yang kita dengar tadi, tidak hanya ibu mertua Simon Petrus yang disembuhkan, tapi orang lain juga disembuhkan. Orang lain juga disembuhkan. Kenapa Yesus itu mau? Karena Dia mengasihi orang-orang yang menderita. Yesus mau mengasihi orang-orang yang menderita. Maka Yesus melakukan itu dengan sukarela, tanpa pamrih, tanpa melihat latar belakang. Padahal di kalangan orang Yahudi sendiri ada 3 kelompok yang tidak boleh didekati oleh orang-orang Yahudi. Apalagi Yesus dianggap sebagai rabi, sebagai guru. Kelompok pertama adalah penderita kusta. Kelompok yang kedua adalah para pemungut pajak. Kelompok yang ketiga adalah para wanita pendosa, para pelacur. Ini 3 kelompok ini tidak boleh didekati oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang dianggap najis, mereka yang dianggap orang-orang terkutuk. Yesus karena kasihnya mendobrak, meruntuhkan tembok-tembok pemisah seperti ini. Maka dia berjumpa dengan Maria Magdalena, dia berjumpa dengan wanita Samaria di sumur Yakub, dia berjumpa dengan para penderita kusta, ada yang 10, ada yang 1. Dia juga berjumpa dengan pemungut pajak dan makan di rumah Sakeus, si pemungut pajak itu. Dia mendobrak. Kenapa? Karena kasih ini, kekuatan kasih ini yang mendobrak. Maka ketika Tuhan hadir membawa perubahan. Berdosa bertobat. Pemungut cukai juga, Sakeus bilang, kalau ada yang saya peras saya akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa. Maria Magdalena juga bertobat. Orang-orang kusta ditahirkan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat penyembuhan itu dilandasi pada kasih Allah yang begitu kuat. Kasih Allah yang begitu kuat. Oleh karena itu ada 3 hal yang digarisbawahi dalam bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini, baik dari kitab Ayub maupun dalam Injil Markus. Yang pertama, Allah tidak pernah membuat sekat pembeda. Allah kalau mau menyembuhkan, mau memulihkan, Dia tidak tanya dulu latar belakang kita. Apakah engkau orang baik atau orang jahat? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Yesus pure, murni karena kasihnya kepada orang-orang menderita, apapun latar belakangmu. Kendati pun orang-orang sehat kadang-kadang juga mengeluh. Misalnya Yesus makan di rumah Sakeus, orang-orang juga mengeluh, masa gurumu makan di rumah orang berdosa? Karep mula kalau orang Jawa bilang kan.
Untuk apa persoalkan hal-hal yang gak penting seperti itu? Yang penting kasih Allah harus sampai kepada semua orang. Jadi Yesus melakukan segala sesuatu tanpa batas. Tanpa batas, misalnya bangsa, ras, warna kulit atau apapun. Jadi Yesus yang kita iman itu Yesus yang luar biasa, mengasihi tanpa batas. Tidak hanya orang yang baik dengan kita, tetapi juga musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, semua orang yang disembuhkan juga membutuhkan orang lain. Orang-orang yang disembuhkan itu membutuhkan orang lain. Ada orang-orang sakit yang dibawa oleh orang sehat kepada Yesus. Jadi orang lain, kita membutuhkan orang lain untuk kesembuhan kita. Kita mendoakan, tadi dalam intensi kita doakan banyak sekali itu orang-orang yang sakit, yang meninggal dan sebagainya. Mereka membutuhkan kita untuk mendoakan mereka. Mereka membutuhkan kita untuk membawa mereka kepada Yesus Kristus. Kalau dalam kisah seorang lumpuh yang karena begitu banyak orang, mereka sampai buka atap rumah lalu turunkan. 4 orang menurunkan orang sakit itu. Mereka sangat percaya bahwa Yesus pasti melakukan itu. Jadi Yesus itu hanya bersabda, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Kalau ibu mertua Simon Petrus, Yesus tidak berkata apa-apa. Cukup pegang tangannya saja, bangun. Jadi poin yang berikut adalah, yang kedua ini adalah kita semua ini harus menjadi penyembuh-penyembuh. Kalau kita lihat sakit fisik ini, kalau saya melihat sakit fisik itu kayaknya lebih sedikit daripada sakit psikis. Sakit psikis itu apa? Sakit hati, ya kan? Sakit kesombongan, sakit egoisme, sakit pelit, sakit serakah. Ini semua penyakit-penyakit psikis. Kalau fisik kita ini sehat loh. Tapi siapa sangka kita semua ini bisa juga sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati? Angkat tangan. Semua pernah sakit hati ini. Jujur ya toh, kita harus jujur. Kalau engkau sakit hati, engkau sakit ego, sombong dan sebagainya, itu penyakit. Apakah engkau juga mau datang kepada Yesus minta dipulihkan, bisa disembuhkan? Pertanyaan berikut, kita ini sudah dibaptis puluhan tahun, kita sudah menjadi Katolik. Apakah kita juga betul-betul datang untuk mencari Yesus atau mencari keuntungan? Jadi kalau aku sakit, apapun bentuk sakit itu, entah fisik, psikis saya, rohani saya harus datang kepada Yesus. Sama seperti kisah Ayub ini menjadi teladan bagi kita. Sampai badannya borok, tidak dikenali lagi. 3 temannya itu datang, mereka tidak omong apa-apa, tapi itu menguatkan Ayub. Mereka tidak beri banyak nasihat. Kalau kita kan pergi kunjungi orang sakit, misalnya sakit ini, sakit itu, kita kan datang juga bawa resep ini kan. Sampai yang sakit mungkin bingung juga. Oh, satu minum rebus ini, daun itu minum ya. Yang lain lagi datanglah. Yang sakit pikir, lah aku minum yang mana? Jangan-jangan habis minum mati ini. Jadi apapun persoalan kita harus membawanya kepada Yesus. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 Yesus sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah kita ini datang dengan beban-beban kita, persoalan-persoalan kita? Apakah kita betul-betul meletakkan di bawah kaki Yesus, atau kita datang di sini habis itu kita dekap balik, bawa kembali lagi?
Bawa kembali lagi sakit hati kita itu, bawa kembali lagi dendam kita, bawa kembali lagi amarah kita. Nah, untuk apa kalau begitu? Yesus itu penyembuh. Yesus punya kuat kuasa untuk melakukan apapun atas kita. Oleh karena itu, poin yang ketiga adalah kita sendiri. Apakah saya mau sembuh dari penyakit-penyakit saya itu? Saya bisa mengantar orang lain supaya mereka juga mengalami kesembuhan, tetapi saya juga harus sembuh dulu. Jangan misalnya orang yang sakit hati menasihati yang datang dengan sakit hati juga lah, tambah parah itu ya. Jadi harus menyembuhkan diri kita dulu, datang kepada Yesus minta kesembuhan. Supaya apa? Supaya kita semua ini bisa menjadi penyembuh bagi orang lain. Kenapa? Karena Yesus dengan tangan terbuka, setia terulur untuk menyambut kita semua yang mengalami berbagai macam sakit dan penyakit ini. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa bagi banyak intensi. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah juga pasti mengharapkan kesembuhan itu. Ada yang berantem dengan istri, ada yang berantem dengan suami, suami istri hantam anak. Kita semua harus pulih, kita semua harus sembuh. Hanya Yesus, kuat kuasa Yesus itu yang dapat menyembuhkan. Dalam kisah Injil pada akhirnya dikatakan bahwa orang datang dari berbagai tempat untuk minta disembuhkan. Setan-setan pun ikut disembuhkan, kan keluar toh setannya. Tapi Yesus melarang. Yesus tidak membiarkan mereka berkata-kata apapun. Kenapa? Karena mereka mengenal Yesus. Jangan sampai setan melebihi kita. Setan lebih kenal Yesus daripada kita. Kalau dalam kisah Injil yang sama juga dikatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau yang kudus dari Allah, engkau datang hendak membinasakan kami. Kenal banget itu setannya itu. Maka kali ini Yesus membuat mereka tidak bisa berkata-kata, tapi pergi dengan diam. Pergi dengan diam. Oleh karena itu, marilah pada hari Minggu kelima ini, saya pikir tidak ada di antara kita yang sehat. Kita semua ini sakit. Bahwa fisik kita ini sehat, tapi rohani kita, psikis kita banyak yang sakit. Mari kita semua datang kepada Yesus supaya minta dipulihkan, minta disembuhkan dari sakit penyakit kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu setia menyertai kita dalam berbagai situasi kehidupan kita. Amin.